Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Teror Hutan Kabut. Cerita ini ditulis oleh Lukas Priyatno. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Teror Hutan Kabut. Gunung Rinjani. Mendengarnya saja pasti sudah terbayang akan keindahan savana yang terhampar luas, lukisan nyata yang diberikan Tuhan kepada kita semua secara gratis. Ini adalah gunung impian Daniel. Daniel adalah seorang penulis cerita dan namanya sudah lumayan harum di kalangan penulis dan juga penikmat baca. Ada salah satu pembaca ceritanya berniat untuk mengajak Daniel mendaki ke Gunung Rinjani. Semua biaya ditanggung, tapi dengan satu syarat, Daniel diharuskan untuk menuliskan kisah pendakiannya dan dibukukan. Daniel sudah memulai melakukan pendakiannya pada tahun 1999 dan baru di tahun 2021 impiannya bisa terwujud untuk pertama kalinya mendaki ke Gunung Rinjani. Neil, semua sudah saya transfer ya, dan semua kebutuhan selama perjalanan serta pendakian telah saya siapkan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kang. Nanti kita ketemu di mana ya? Kamu berangkat dulu ke Bandung, nanti kita berangkat berempat dari rumah. Pembaca tersebut bernama Dandi. Dandi adalah seorang pengusaha yang lumayan terkenal di kota Kembang, Bandung. Hanya karena membaca cerita yang pernah ditulis Daniel, tercetuslah pendakian ini. 1 bulan lagi, Daniel sudah terbayang akan indahnya gunung tersebut. Selama ini Daniel hanya bisa bermimpi untuk mendaki ke gunung tersebut. Namun kini saatnya mimpi itu bisa terwujud. Halo Git, lo tau gak? Gue mau ke Rinjani loh. Hah? Serius, sama siapa? Jadi ada pembaca gue yang mau biayain semua kebutuhan pendakian gue ke sana. Keren banget gak sih? Lo tau sendiri itu kan gunung impian gue. Daniel berbincang panjang lebar soal percakapan pendakiannya tersebut kepada teman wanitanya yang bernama Inggit. Inggit ikut senang karena temannya akan menjemput impiannya. Namun di sisi lain, Inggit sangat khawatir. Lu yakin itu orang akan baik sama lu? Lu gak kenal orang ini kan? Ntar kalau lu kenapa-napa di sana gimana? Insya Allah gue baik-baik aja kok. Lu berangkat kapan? Bulan Oktober. Buset, 2 minggu lagi dong. Lu bener-bener udah yakin nih? Yakin lah. Gue juga udah ditransfer kok. Perbincangan keduanya berakhir. Daniel tetap akan pergi mendaki ke Gunung Rinjani bulan Oktober. Namun kekhawatiran Inggit terjawab. Ternyata Kang Dandi mendadak meeting di luar kota dan dengan sangat terpaksa pendakian itu dibatalkan. Tapi Kang Dandi tidak meminta uang itu untuk dikembalikan. Namun Daniel berpikir bahwa uang itu adalah bukan miliknya. Akhirnya semua uang yang telah diberikan Kang Dandi dikembalikan oleh Daniel. Daniel sangat kecewa. Ia harus menelan pil pahit dan menggugurkan semua impian untuk mendaki ke gunung tersebut. Mendengar sahabatnya bersedih, Inggit datang ke Jakarta dan bertemu langsung dengan Daniel. Udah, gak usah sedih. Alat-alat lu lengkap kan? Kita mencak yuk. Gue baru beli carrier, tenda sama sepatu nih. Ah, serius lu? Ayo sih, tapi mau kemana? Gue sih pengen ke Gunung Guntur. Katanya gunung itu Semerunya Jawa Barat. Iya, sebelum mendaki ke Gunung Semeru, taklukin dulu Gunung Guntur. Ya udah, kapan kita berangkat? Besok. Tapi kita ke rumah dulu. Carrier, tenda, sama sepatu gue ada di rumah. Kesedihan Daniel mulai menghilang. Mungkin memang bukan gunung impian, namun Daniel melihat sahabatnya berusaha untuk membuatnya bahagia dan melupakan tentang rasa kecewa. Sore itu Daniel dan juga Inggit berangkat ke kota hujan Bogor. Mereka berdua pergi menggunakan jasa kereta api menuju Bogor. Di dalam perjalanan, waktu sudah berganti malam dan mereka sampai di kediaman Inggit. Mereka packing semua peralatan mereka masing-masing dan berniat untuk segera berangkat malam itu juga. Namun orang tua Inggit melarangnya. Sudah malam, besok pagi saja kalian pergi.
Ucap wanita yang sangat disayang oleh Inggit. Akhirnya mereka mengurungkan niatnya untuk berangkat malam itu dan Daniel diperbolehkan untuk menginap di rumah Inggit. Pagi telah tiba. Daniel terbangun akibat aroma yang mengganggu indera penciumannya. Bau apaan sih ini? Daniel mencoba membuka kedua belah matanya. Betapa terkejutnya Daniel melihat apa yang ada di hadapannya saat ini. Nil, lu kenapa dah? Inggit, kucing lo boker depan mata gue. Teriak Daniel membuyarkan indah pagi itu di kota hujan Bogor. Daniel terlihat sangat kesal atas perbuatan kucing peliharaan Inggit. Dengan tertawa puas Inggit pun berkata, muka lu dikira WC kali, Nil. aroma dengan ciri khas kotoran kucing menghiasi cerita pagi itu di kota Bogor. Inggit segera mengambil sapu dan membersihkan kotoran tersebut, sedangkan Daniel pergi ke depan teras dengan wajah yang nampak kesal. Kamu kenapa, Nil? Bun, gak ada apa-apa kok. Bohong, Bun, tadi mukanya Daniel diberakin Cio. Ya Allah, anggap aja mau dapat rezeki, Nil. Daniel memang sudah akrab dengan keluarga Inggit dan alasan ini pula Inggit diberikan izin untuk melakukan pendakian ke Gunung Guntur. Pagi itu Daniel dan juga Inggit melakukan persiapan packing peralatan dan juga logistik. Mereka membawa satu tas ransel berukuran 6,5 liter dan satu tas daypack berukuran kecil. Semua perlengkapan telah siap dan mereka berangkat menggunakan jasa kereta api menuju Jakarta. Waktu sudah mulai sore, bis yang mereka tumpangi melesat menembus keramaian kota sore itu. Sekitar jam 9 mereka telah tiba di daerah Citis. Kemudian mereka berdua menyewa ojek motor menuju basecamp Pak Nandang. Sesampainya di basecamp, Daniel memesan kopi dan membuat mie rebus untuk mengganjal perut mereka yang sudah mulai keroncongan. Setelah itu mereka tertidur karena kekenyangan. Semilir angin yang dingin membangunkan Daniel dan juga Inggit. Mereka bergantian untuk ke kamar mandi kemudian sarapan. Mereka mengecek ulang peralatan mereka masing-masing. Daniel yang telah siap terlebih dahulu segera mendaftar ke basecamp. Sekitar pukul 9, mereka berdoa dan mulai melakukan pendakian bersama. Git, kita pakai jalur baru aja ya. Soalnya gue agak lupa nih. Terserah, gue ikutin lu aja. Mereka berdua memutuskan untuk memakai jalur baru. Memang agak landai, namun jalur ini semakin jauh karena memutari bukit yang dipenuhi pohon bambu dan juga ilalang-ilalang setinggi tubuh mereka, bahkan lebih tinggi lagi. Di jalur ini banyak sekali pendaki-pendaki yang tersesat dikarenakan jalur yang bercabang dan memutar jauh. Nil, stop dulu, nafas gue habis nih. Oke, pelan-pelan aja ya, yang penting sampai. Mereka beristirahat dan juga berfoto. 2 gelas kopi segera disajikan oleh Daniel. Mereka salah satu penikmat perjalanan dan mereka tidak memperdulikan istilah estimasi atau perhitungan waktu tempuh. Sekitar 15 menit kemudian mereka telah siap untuk meneruskan perjalanan kembali dan tidak lama kemudian mereka telah sampai di pos 1. Menurut peta yang mereka bawa, pos terakhir atau 4 mendirikan tenda akan ditempuh sekitar 3 jam lagi. Seketika nafas mulai habis karena mendengar jarak tempuh yang masih sangat panjang. Buset, masih jauh banget ya. Tulang-tulang gue berasa banget keropos, Daniel. Udah tenang, nanti setelah pos 2 kita mampir dulu di air terjun. Ada air terjun, Nil? Ada, makanya yuk kita lanjut lagi. Ayo gue mau main air nih. Inggit berjalan paling depan dan agak cepat. Kata-kata Daniel membuat semangatnya bertambah. Daniel memang pintar untuk memberikan sugesti kepada teman sependakiannya ini. 1 jam berjalan, Inggit mulai merasa lelah. Apa yang dikatakan Daniel tidak kunjung ia lihat. Lu bohong ya, mana ada air terjun sih? Nih, habis jalur ini kita ke kanan. Di balik tebing itu air terjunnya. Daniel menunjukkan arah menggunakan tangan kanannya. Tak sampai 5 menit mereka telah sampai di air terjun yang Daniel maksud. Terpancar raut bahagia dari wajah Inggit. Dengan sedikit berlari, Inggit mendekati air terjun tersebut dan membasuh wajahnya yang kelelahan. Nil, bikin kopi lagi lah. Siap, bos. Daniel membongkar kembali peralatannya dan membuat 2 gelas kopi hangat. Mereka berdua saling bersandar dan memandang air terjun yang jernih tepat di hadapannya. Daniel berinisiatif untuk membuat makanan. Tanpa terasa hari sudah mulai sore dan kabut mulai turun menyelimuti sekitar air terjun tersebut.
Udara dingin seketika mulai mengganggu kesenangan mereka berdua dan tiba-tiba saja langit mendadak menjadi gelap. Mereka sangat menikmati perjalanan tanpa mereka sadari hari sudah berganti malam. Mereka menyantap hidangan yang telah matang dengan terburu-buru karena perasaan aneh mulai mereka rasakan di tempat ini. Daniel mendengar banyak sekali suara anak-anak kecil yang sedang mandi dan bermain air malam itu. Hal tersebut juga dirasakan oleh Inggit, namun keduanya tidak mengungkapkan keanehan yang tengah terjadi. Samar terdengar suara gelak tawa dari arah air terjun dan tepat di belakang Inggit. Wajah mereka mulai terlihat panik dengan segera mereka membersihkan wadah makanan dan memasukkannya ke dalam tas. Baru saja mereka ingin meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba bahu Inggit terasa disentuh dan sangat dingin. Inggit tidak bisa berkata apa-apa, sedangkan Daniel telah berjalan menjauh dan tidak menoleh ke belakang. Jantungnya berdetak amat kencang setelah Inggit mengetahui ada sosok tangannya amat pucat sedang mencengkeram bahunya saat itu. Inggit berteriak, namun sulit ia lakukan. Lidahnya seperti kaku dan mulutnya seakan terkunci. Daniel, tolong gue takut. Gumamnya dalam hati. Inggit terus berusaha untuk memanggil Daniel, namun ia tidak sanggup untuk melakukan hal tersebut. Bahunya semakin terasa diremas dan ia mulai kesakitan. Ia menarik nafasnya dalam-dalam dan mencoba memberanikan diri untuk melihat siapa yang berdiri di belakangnya dengan tangan sedingin ini. Tak henti-hentinya tubuh Inggit gemetar. Ia seperti kehabisan nafas karena ketakutan telah menguasai dirinya. Dalam hati ia berkata, Daniel, kenapa lu tega tinggalin gue? Tanpa ia sadari, air mata telah membasahi kedua belah pipinya. Inggit menoleh ke arah bahu sebelah kanannya. Betapa terkejut dirinya ketika tangan yang mencengkeram bahunya terlihat sangat menyeramkan. Tangan tersebut amatlah pucat dan berkuku tajam serta berlumpur. Perasaan takut membuat Inggit tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya diam mematung, lidahnya semakin keluh. Sekujur tubuhnya terus saja gemetar dengan mata tertutup. Inggit menangis sejadi-jadinya dan mengutuk Daniel karena membiarkan dirinya sendirian di tempat yang menyeramkan dengan sosok yang belum ia ketahui. Tiba-tiba, Git, lu kenapa? Ayo jalan. Inggit membuka kedua belah matanya dan ia melihat Daniel berdiri tepat di hadapannya. Tangisan Inggit semakin pecah dan memeluk arah tubuh Daniel dengan sangat erat. Inggit menoleh ke arah belakang dan ia tidak menemukan siapa-siapa di belakang tubuhnya. Kenapa lu tinggalin gue, Nil? Gue takut. Gue gak kemana-mana. Dari tadi gue di sini. Lu kenapa diam aja? Dari tadi gue panggil-panggil, tapi lu cuma bengong. Inggit tersentak mendengar penjelasan Daniel. Jelas-jelas Inggit melihat Daniel pergi menjauh dan meninggalkannya seorang diri. Ayo kita jalan lagi, udah kemalaman nih. Daniel kemudian mempersilahkan Inggit untuk berjalan paling depan. Mereka kembali menapaki pinggir tebing dan berbelok ke kanan. Jalur batu tersusun tak beraturan menemani perjalanan mereka menuju pos 3. Sekitar setengah jam berjalan menanjak, mereka telah menemukan jalur berpasir serta batu-batu kerikil yang menghambat langkah kaki mereka menuju pos 3. Dari kejauhan mereka melihat lampu-lampu senter dari para pendaki yang telah sampai di pos 3 terlebih dahulu. Seketika kabut datang dan menutupi jarak pandang mereka berdua. Headlamp yang mereka kenakan tidak bisa menembus selebatnya kabut kala itu. Serpihan air yang berasal dari kabut ikut serta menghambat pergerakan mereka berdua. Nil, kabutnya tebel banget. Kita jalan terus apa berhenti nih? Jalan terus pelan-pelan aja dan tetap fokus di trek ya. Daniel terus berjalan persis di belakang Inggit dengan kepala yang menunduk dan terfokus pada jalur yang ia lalui. Ketika pandangan Daniel kembali menghadap lurus ke depan, ia melihat banyak sekali para pendaki yang berjalan dengan membawa ransel berukuran besar tengah melewatinya. Daniel menegur para pendaki tersebut, namun mereka terus berjalan tanpa memperdulikannya. Pendaki-pendaki itu tampaknya tidak melihat keberadaan Daniel. Seketika Daniel tersadar di antara para pendaki-pendaki tersebut. Ia tidak lagi melihat Inggit saat itu dan mereka hanya berdua ketika melewati jalur ini. Tapi mengapa tiba-tiba banyak sekali pendaki? Kepanikan mulai terasa. Daniel menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi ia tetap tidak menemukan Inggit. Permisi bang, dia teman saya. Daniel mencoba untuk bertanya pada para pendaki-pendaki tersebut, namun mereka hanya berjalan terus dengan tatapan kosong. Kabut bertambah pekat, ia hanya melihat para pendaki yang berjalan melewatinya. Namun ia tidak bisa menemukan Inggit malam itu. Daniel memutuskan untuk berhenti dan berusaha mencari Inggit.
Matanya liar menatap ke arah hutan yang telah ditutupi kabut tebal. Jarak pandang hanya kisaran 1-2 meter saja. Daniel benar-benar telah kehilangan sahabatnya dalam dekapan kabut Gunung Guntur. Di mana keberadaan Inggit saat ini? Dan siapakah para pendaki tersebut? Apakah mereka seorang manusia? Atau mereka adalah para pendaki-pendaki yang tersesat di tempat ini? Pertanyaan itu terus saja membebani pikiran Daniel. Matanya berusaha mencari keberadaan Inggit. Tiba-tiba, Nil, ayo jalan, ngapain tahu diam di sini? Daniel sangat terkejut ketika sekumpulan kabut menyibak tertiup angin. Ia melihat Inggit tengah berdiri persis di hadapannya. Seketika ia memeriksa keadaan sekitar. Benar saja, ia sudah tidak lagi melihat para pendaki lainnya. Git, tadi lu lihat pendaki lewat sini gak? Pendaki? Dari tadi kita cuma berdua, Nil. Daniel sungguh keheranan mendengar perkataan Inggit. Jika tidak ada pendaki lain selain mereka berdua, lalu siapa para pendaki yang dilihat oleh Daniel? Udah, ayo jalan lagi. Gue udah capek banget nih. Inggit kemudian berjalan meninggalkan Daniel. Tidak kurang dari 15 menit mereka berdua telah sampai di pos 3. Daniel meletakkan tas ranselnya dan membongkar peralatan. Ia menggelar tenda sedangkan Inggit membantunya untuk memasang frame. Tak memakan waktu lama, tenda berkapasitas 2 orang telah berdiri. Inggit masuk ke dalam tenda dan merapikan matras serta sleeping bag mereka berdua. Daniel berada di pintu tenda sedang sibuk membuat kopi dan juga susu hangat untuk Inggit. Posisi tenda mereka jauh dari para pendaki-pendaki lainnya. Mereka salah satu pendaki gunung yang tidak suka keramaian. Daniel memilih tempat agak menjauh karena satu alasan, ia ingin menikmati alam hanya berdua dengan Inggit. Segelas kopi dan juga susu hangat telah tersaji. Daniel berbincang dengan Inggit dan nampak serius. Mereka berdua hanyut dalam dinginnya Gunung Guntur malam itu. Mereka saling memandang satu sama lain. Sepertinya pandangan mereka saling berbicara. Tiba-tiba, Nil, kok basah ya? wah, hujan, Git. Ya, tenda kita bocor, Nil, gimana dong? Mereka terhanyut dalam pandangan penuh arti. Tanpa mereka sadari hujan turun dengan sangat lebat. Daniel membongkar kantung ransel bagian atas, namun ia tidak menemukan benda yang ia cari. Lo cari apa sih? Playset gue mana ya? Aduh, kayaknya gak ke bawah deh. Hujan terus saja mengguyur tempat ini. Angin terasa bertiup sangat kencang. Tenda mereka berdua bergerak tanpa henti. Kepanikan mulai terasa di wajah Inggit kala itu. Air terus saja masuk ke dalam tenda mereka. Sepertinya hujan bertambah besar dan tidak ada tanda-tanda untuk berhenti. Terus gimana, Nil? Kalau begini terus kita bisa mati kedinginan. Lo tunggu di tenda, gue keluar dulu mau sewa playset. Daniel memakai jas hujan dan pergi meninggalkan Inggit sendirian di dalam tenda. Dengan menggunakan senter, ia bergerak secara perlahan. Inggit sempat melihat Daniel berjalan dan kemudian Daniel menghilang di telan kabut yang tebal. Jarak tenda mereka cukup lumayan jauh dari pos penjagaan. Hal inilah yang sempat disesali oleh Inggit. Andai saja tenda mereka berdekatan dengan tenda-tenda para pendaki lain, kemungkinan mereka dengan mudah meminta bantuan di saat-saat genting seperti ini. Inggit berusaha untuk mengeluarkan air dari dalam tenda dengan menggunakan kain yang ia peras. Sekitar setengah jam hujan semakin deras, namun Daniel tidak kunjung kembali ke tenda mereka berdiri. Perasaan Inggit kembali panik. Bagaimana mungkin Daniel belum kembali? Inggit menunggu dengan sangat cemas. Tenda mereka berguncang dengan sangat kencang, seperti ada seseorang yang sengaja mengguncang-guncangkan tenda mereka. Daniel, lo di mana sih? Gue takut sendirian. 1 jam sudah Daniel pergi dan tidak ada tanda-tanda kembali. Hujan terus mengguyur tempat ini, namun aneh, kali ini air hujan tersebut tidak masuk ke dalam tenda. Inggit sedikit agak lega, tapi rasa khawatir masih saja menyelimuti perasaannya. Inggit mengambil kantung tidurnya, kemudian berbaring sambil menunggu Daniel kembali. Tubuhnya kedinginan akibat memeras air hujan menggunakan kain. Ada niat dalam hati Inggit untuk menyusul Daniel, namun karena cuaca yang semakin buruk membuat Inggit mengurungkan niatnya untuk menyusul Daniel, dan tanpa terasa Inggit tertidur dalam kantung tidurnya. Suara riuh para pendaki terdengar di telinga Inggit. Ia membuka matanya dan keluar dari kantung tidurnya. Ia terkejut ketika melihat matahari bersinar dari dalam tenda. Inggit mengambil ponselnya dan ternyata waktu telah berganti pagi. Inggit tersadar bahwa Daniel belum juga kembali. Dengan tergesa-gesa Inggit memakai sepatunya dan keluar dari dalam tenda. Ia berjalan menuju pos penjagaan, ingin melihat ramainya para pendaki di pagi itu.
Ini pendaki kenapa nggak pada summit ya? Inggit terus berjalan ke arah pos penjagaan dan semakin ramai para pendaki yang sedang melihat sesuatu. Kemudian Inggit bertanya pada salah satu pendaki yang ada di sana. Maaf bang, ini ada apa ya? Itu mbak, ada pendaki yang jatuh ke jurang dan berhasil dievakuasi pagi ini. Pendaki? Jangan-jangan... Inggit berjalan semakin dekat dan benar saja ia melihat sosok Daniel tengah terkulai lemah tidak berdaya. Inggit menerobos masuk ke dalam di kerumunan para pendaki-pendaki yang melihat kejadian itu. Tangis Inggit pecah melihat sahabatnya terbujur yang memeluk tubuh Daniel dengan sangat erat dan mengguncang-guncangkan tubuhnya. Berharap Daniel tersadar, tapi hal itu sia-sia. Daniel tetap diam tanpa bergerak sedikit pun. Tenang mbak, temannya hanya pingsan, ungkap petugas tim SAR kala itu. Inggit diberikan beberapa pertanyaan oleh petugas dan beberapa dari petugas lainnya membantu merapikan peralatan yang dibawa Daniel dan juga Inggit. Setelah beberapa orang tambahan tim SAR tiba di pos penjagaan, segeralah dilakukan evakuasi menuju base camp. Sekitar pukul 3 sore mereka semua telah sampai di base camp Citis. Daniel segera dilarikan ke rumah sakit terdekat, sedangkan Inggit kembali diberikan beberapa pertanyaan tentang kejadian yang sebenarnya di malam itu. Inggit bercerita dengan bercampur air mata. Ia sungguh menyesali kelalaiannya karena sempat tertidur sewaktu menunggu Daniel. Untuk nyawa Daniel masih dapat tertolong, jika tidak sudah dapat dipastikan ini akan menjadi rasa trauma yang mendalam bagi Inggit dan juga rasa menyesal yang tidak akan ada habisnya. Setelah semua keterangan sudah didapatkan, kasus Inggit dan juga Daniel resmi ditutup dan keadaan kembali seperti semula. Orang tua Inggit tiba di daerah Garut dan mereka dijemput menggunakan kendaraan milik orang tua Inggit menuju Bogor. Sedangkan Daniel berada di ambulan untuk dirujuk ke Jakarta agar mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Karena di rumah sakit sebelumnya tidak melayani pasien dengan tingkat kecelakaan yang serius, maka dari itu Daniel dirujuk ke rumah sakit ternama di Jakarta. 1 minggu Daniel dirawat, dokter menyatakan bahwa Daniel mengalami benturan di tempurung kepala bagian belakang dan mengakibatkan gegar otak. Belum diketahui kapan pastinya akan pulih, beliau hanya berpesan, tolong dirawat dengan kasih sayang dan jangan sampai membuat rasa kecewa yang mendalam. Jika ini terus dilakukan, saya jamin saudara Daniel akan cepat pulih kembali. Hari demi hari, Daniel terlihat semakin membaik dan diizinkan untuk kembali ke rumah. Inggit terus menemani Daniel dari rumah sakit menuju kediamannya di Jakarta. Yang membuat aneh adalah Daniel hanya mengingat Inggit. Ia merasa bahwa Inggit adalah seseorang yang sangat berjasa di dalam ingatannya. 13 Desember 2021 menjadi awal terpecahnya hubungan baik antara Inggit dan juga Daniel. Ada momen di mana Daniel kembali mengajak Inggit untuk mendaki ke Gunung Gede via Putri. Daniel berencana menyatakan perasaannya terhadap Inggit. Nil, kita jadikan muncak ke Gunung Gede? Jadi dong, alat-alat udah gue siapin semua nih. Tapi kawan gue mau ikut boleh nggak? Kawan lu siapa? Namanya Adam, dia belum pernah muncak. Pas dia tahu kalau gue pengen mendaki sama lu, dia tiba-tiba pengen ikut. Gimana dong? Boleh nggak? Boleh aja, kenapa enggak? Kawan lu suruh bawa perlengkapan pribadi aja ya, kalau alat udah aman. Lo nggak marah kan, Nil? Enggak lah, masa ada kawan mau ikut gue marah sih. Lebih banyak lebih asik tahu. Daniel memang mengizinkan Adam untuk mendaki, namun Daniel merasa sedikit terganggu atas kehadirannya. Rencana Daniel untuk menyatakan perasaannya di alun-alun Surya Kencana bisa gagal karena kehadiran Adam di pendakian mereka kali ini. Selama ini Daniel dan Inggit memang mendaki hanya berdua. Baru kali ini juga Inggit mengajak teman laki-lakinya untuk ikut, padahal sebelumnya tidak pernah sama sekali. Kamis 31 Desember 2021, hari yang mereka tunggu-tunggu tiba. Daniel berangkat dari Jakarta menuju Bogor. Mereka menentukan di mana harus bertemu dan memang rumah Inggit menjadi tempat mereka untuk packing ulang peralatan dan juga sebagai base camp pertama mereka. Waktu pukul 17:18, Daniel telah sampai di stasiun dan Inggit telah siap dengan sepeda motornya untuk menyambut Daniel yang baru saja tiba. Nil, apa kabar? Inggit. Mereka saling bersalaman. Ada rasa kangen yang amat sangat dirasakan oleh Daniel terhadap Inggit. Ini adalah pertemuan pertamanya setelah sekian lama Daniel kembali ke desa untuk kesembuhannya. Inggit mempersilahkan Daniel untuk mengendarai sepeda motor. Mereka berdua menikmati momen kebersamaan itu kembali.
Siapa sangka Daniel masih hafal jalan menuju rumah Inggit. 15 menit kemudian mereka sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda dari Inggit menyambut kedatangan Daniel dengan ramah. Beliau menanyakan kabar dan berbincang-bincang di depan pagar rumah Inggit. Suruh masuk kali bun, orang baru sampai juga. Inggit memotong pembicaraan Daniel dan juga bundanya. Ya Allah, ayo sini masuk. Bunda siapin minum dulu. Gak usah repot-repot lo bun. Lah kamu ini kayak baru kenal aja. Daniel masuk dan duduk di teras. Ia melihat ada laki-laki yang seumuran dengan dirinya sedang duduk sambil menikmati kopi. Nil, kenalin ini Adam. Kemudian Daniel bersalaman dengan Adam. Kok kamu lama banget sih? Aku kangen tahu. Apaan sih lo? Gak ada 20 menit juga, jangan ngadi-ngadi deh Dam. Pokoknya nanti di gunung aku gak mau jauh-jauh dari kamu ya. Mendengar perkataan Adam, ada sesuatu yang terasa amat sakit dirasakan oleh Daniel sore itu. Kata-kata kangen yang terlontar dari mulut seorang laki-laki yang baru saja ia kenal diungkapkan kepada wanita yang ia sukai. Siapa sebenarnya laki-laki ini? Kenapa hati gue sakit ya dengar dia bilang kangen ke Inggit? Daniel berbicara dalam hati kecilnya. Bagaimana bisa ia melakukan pendakian ini jika perasaan sakit sangat terasa? Apakah Daniel akan meneruskan pendakiannya dengan Adam dan juga Inggit? Daniel merasakan hal yang aneh setelah melihat Adam. Ini kali pertama mereka mendaki dengan hadirnya orang lain. Namun di sisi lain Daniel melihat Inggit sangat bersemangat untuk melakukan pendakiannya kembali. Terlebih lagi Inggit sudah lama tidak mendaki semenjak kejadian beberapa waktu lalu di Gunung Guntur. Inggit membawakan Daniel minuman dan makanan. Kami bertiga sedikit agak santai karena pendakian akan kami mulai esok hari dan malam ini adalah untuk prepare peralatan. Dan tengah malam nanti perencanaan untuk berangkat menuju base camp Gunung Gede via Putri. Kira-kira berapa lama jarak tempuhnya bro? Gue sih gak ada target, tapi kalau jalan santai sekitar 7-8 jam berjalan santai sih. Nggak ada ojek itu, ngapain sih capek-capek? Sabar harus jalan kaki 7-8 jam. Daniel tidak menanggapi pertanyaan Adam yang menyibukkan dirinya dengan mengecek perlengkapannya ia bawa. Dari dalam rumah, Inggit membawa tas ransel berukuran 6,5 liter dan juga perlengkapan mendakinya. Semua perlengkapan digelar di atas matras dan mulai dimasukkan satu persatu ke dalam tas ransel yang mereka bawa. Inggit dan Daniel terlihat sangat sibuk menata peralatan mereka masing-masing. Daniel sesekali melirik ke arah Adam dan berbicara dalam hati. Ini orang santai banget, gak ada bantu-bantunya. Daniel mulai terlihat agak kesal dengan Adam dan mulai menegurnya. Dam, tas lu mana? Kok gak packing? Ngapain bawa-bawa kayak gitu? Perlengkapan gue udah ada nih di tas, ungkap Adam sambil menunjukkan tas yang berukuran kecil, tas punggung yang sudah dilapisi waterproof. Adam hanya membawa perlengkapan pribadinya sendiri karena Adam berpikir semua peralatan sudah dibawa oleh Daniel dan juga Inggit. Sifat dari Adam sudah ditebak oleh Daniel sejak awal bertemu dan menurutnya ini akan menjadi pendakian yang sangat berat karena tidak adanya kerjasama di dalam tim di pendakian mereka saat ini. Daniel mendekati Inggit dan berbisik. Git, ini serius lu mau ajak dia? Dia aja gak punya kesiapan sama sekali loh. Udah Nil, biarin aja. Gue udah bilang kalau naik gunung tuh capek, tapi dia tetap kagak minta ikut. Ya udahlah. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mereka telah siap untuk berangkat menuju base camp malam itu. Mereka bertiga segera berpamitan kepada orang tua Inggit, kemudian berdoa untuk keselamatan mereka.